Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir Yesus, menatap langkah hidup kita tanpa arah. Selamat datang di Gereja Santa Maria Fatima Banyumanik ini. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersamamu. Dan semoga dengan percikan air suci ini kalian diingatkan akan janji baptis yang telah kalian terima. Semoga kalian berdua dikuduskan dan diberkati oleh Allah serta diterangi oleh Roh Kudus sehingga pantas mengikuti perayaan ini. Perkenankanlah kami menyerahkan putra-putri kami, Julius Kurniawan Hendiarto dan Anastasia Febriana Dian Krismawati yang ingin saling menerima sakramen perkawinan. Dan memenuhi permintaan saudara untuk memberkati dan meneguhkan pernikahan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Sekarang malah kita bersama-sama masuk ke rumah Bapa, sumber segala cinta, untuk memohon berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Iwan, Febri, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, selamat siang berkah dalam. Selamat siang berkah dalam.
Jadi saudaraku yang terkasih, siang ini kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena di kesempatan yang berbahagia ini kedua saudara kita, Julius Kurniawan Hendiarto dan Anastasia Febriana Dian Krismawati, datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudari-saudara sekalian. Pengundusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda dan sarana kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Kepada saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda sekalian di dalam perayaan ini. Kami juga mohon dukungan doa Anda semua agar selama perayaan perkawinan suci yang akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Maka sekarang marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk merayakan misteri agung cinta kasih Allah ini dengan pertama-tama hening sejenak, kemudian bersama-sama memuji belas kasih dan kemuliaan Allah. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua hamba-Mu, Julius Kurniawan Hendiarto dan Anastasia Febriana Dian Krismawati, ke dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kami mohon berkatilah cinta dan keinginan luhur mereka untuk saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan-Mu. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata, dengan mengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Siapa nanti kita dengarkan sabda Tuhan. Silahkan duduk. Pembacaan dari Kitab Kidung Agung. Dengarlah, itulah kekasihku. Lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas perbukitan. Kekasihku itu laksana kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku angkat bicara, katanya kepadaku, "Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, dalam persembunyian di lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab suaramu sungguh merdu dan jelita nian parasmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil,
yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku milikku dan aku milik kekasihku. Taruhlah aku laksana materai pada hatimu, laksana materai pada lenganmu, karena kuat seperti mautlah cinta. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak mampu memadamkan cinta, sungai-sungai pun tak mampu menghanyutkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pasti memaafkan, kasih-Mu Tuhan pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami ini mengasihi, ajarilah saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu kudus tiada batasnya. haleluya, haleluya, haleluya. Inilah perintahku kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Baik, Mas Iwan dan Mbak Febri, ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Sangat-sangat bahagia. Sangat-sangat bahagia. Kenapa, Mas Iwan? Kok bahagia? Ya, mau hari spesial. Oh, hari spesial. Spesialnya apa? Pakai telur? Iya. Apa kok spesial, kenapa? Hari perkawinan saya dengan Febri. Hari perkawinan jenengan dengan Febri. Febri. Oke. Jadi senang karena ini adalah hari istimewa, hari perkawinan jenengan dengan Mbak Febri. Oke. Mbak Febri, gimana perasaannya hari ini? Bahagia. Bahagia. Kenapa bahagia? Ya, puji Tuhan setelah melalui sekian tahun bisa dipertemukan oleh Tuhan dengan pasangan hidup sehingga bisa sama-sama memutuskan untuk menikah pada hari ini. Senang karena akhirnya setelah sekian lama bisa menemukan pasangan hidup dan akan menikah hari ini. Berapa lama toh Mbak jenengan dengan Mas Iwan? Nek saya tahu, saya ngerti ya toh. Ini Bapak Ibu kan nggak tahu ya toh. Berapa lama Mbak Febri? Ya? Sekitar 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. 1,5 tahun dengan Mas Iwan. Oke. Yakin 1,5 tahun sekarang mau memilih Mas Iwan menjadi suamimu? Yakin? Yakin. Seberapa persen keyakinanmu? 100%. 100%. Yakin? Yakin. Oke. Mas Iwan, Siap. yakin milih Febri sebagai istrimu? Yakin. Seberapa persen keyakinan? 1000%. 1000%. Ini berarti wis bludak-bludak iki. 1000%. Oke. Tadi kalau Mas Iwan mengatakan 1000% mantap memilih Febri. Febri juga mengatakan 100% yakin Romo memilih Iwan menjadi pasangan saya. Kalau boleh tahu, apa yang membuatmu yakin, yang membuatmu mantap memilih Febri sebagai istrimu? Yang paling membuatmu, paling ini berarti siji, ya toh? Yang paling kok ini akhirnya membuatku yakin sungguh-sungguh Febri ini adalah bidadari hidupku, ya toh? Ya. Belahan jiwaku yang akan menemaniku sepanjang hidupku. Yang membuat jenengan yakin apa? Ya, Febri itu seperti ketika berada di dekatnya, di sampingnya, seperti rumah bagi saya, Romo. Seperti rumah, Jadi oke. tempat ternyaman. Oke, Iya. tempat ternyaman. Iya. Oke. Itulah yang membuat saya 1000% 1000%. bahwa ini pasangan yang tepat buat saya. Oke, jadi Mbak Febri kalau dekat dengan Mbak Febri itu rasanya seperti rumah gitu ya. Iya. Dapurnya yang di Mbak. Ada pintu garasinya enggak? Seperti rumah ya, yang membuat nyaman, yang membuat betah Iya. kalau tinggal bersama Febri. Itu yang membuat mantap memilih Febri sebagai pasangan hidupmu. Oke, terima kasih. Mbak Febri saiki. Mbak Febri, apa yang membuat panjenengan sungguh-sungguh yakin dan mantep memilih Mas Iwan menjadi pasangan hidupmu? Yang paling membuatmu mantep, kok ora karo sing liya wae, kok karo Mas Iwan wae? Ya. Apa yang paling membuat Anda mantap memilih Mas Iwan menjadi suami panjenengan? Tingkat kedewasaan Mas Iwan baik, kemudian hidupnya dilandaskan oleh kepercayaan akan Tuhan Yesus. Jadi kedewasaannya dan Landasan hidupnya, hidupnya yang berlandaskan pada kepercayaan, kepercayaan pada Tuhan. Oh.
Dewasa atau tua, Mbak? Nggak sanggup ngomong ya, karena kedewasaan, kematangan hidup ya, dimana pembawaan dirinya juga untuk Mbak Febri menjadi pembawaan diri seorang pria yang sungguh-sungguh dewasa, yang matang, bisa untuk mendampingi perjalanan hidup Mbak Febri. Oke, terima kasih ya. Ini supaya panjenengan tahu ya, supaya panjenengan tahu. Nek saya pasti tahu ya. Karena kemarin penyelidikan dengan saya berapa jam ya kemarin ya? 2 jam. Ya di total 4,5 jam. Hampir 4 jam ya waktu itu ya. Penyelidikan dengan saya itu hampir 4 jam, ya. Lama, jadi saya tahu. Ini kan Bapak Ibu tidak tahu. Ini supaya juga disaringkan, supaya ada yang dibagikan. Kenapa kok akhirnya dua saudara kita ini saling memilih satu dengan yang lain, ya? Supaya jenengan juga tahu dan supaya Anda menjadi saksi. Kenapa akhirnya dua orang ini saling memilih satu dengan yang lain, dan kenapa akhirnya mereka membulatkan hati untuk menyatukan ikatan cinta itu di dalam ikatan suci perkawinan. Nah sekarang Mbak Febri dan Mas Iwan dengan ekwal ya. Mbak Febri dan Mas Iwan, kemarin Anda berdua saya beri PR untuk memilih bacaan kitab suci yang mampu digunakan sebagai bekal perjalanan hidup berkeluarga kalian. Dan Anda berdua memilih 2 bacaan kitab suci ini ya. Yang pertama adalah dari kitab Kidung Agung, dan yang kedua dari Injil Yohanes. Kalau boleh tahu, kenapa Anda berdua bacaannya memilih 2 bacaan ini? Apa yang mau Anda apa yang mau Anda peroleh dari pesan-pesan kitab suci yang sudah Anda pilih ini? Karena bacaan ini sebagai keseluruhannya, intinya itu mengungkapkan kasih sesama. Yang bacaan yang mana? Yang Kidung Agung. Yang Kidung Agung bacaan pertama. Itu mengungkapkan soal kasih yang bagaimana? Kasih kepada pasangan. Yang tetap setia. Maut setia, yang bisa memisahkan. Maut yang bisa memisahkan. Oke, itu aja. Iya. Mbak Febri mau menambahi. Nah ini bacaan pertama sudah. Sekarang bacaan Injilnya kok ambil dari Injil Yohanes? Kenapa? Kok nggak yang lain-lain? Nggak ambil dari Matius saja, ambilnya dari Yohanes. Karena yang memberi pesan sendiri adalah dari Tuhan Yesus. Jadi Yesus memberikan pesan kepada kita bahwa kita memang harus saling mengasihi seperti Yesus mengasihi para murid-muridnya. Oke, terima kasih. Jadi kenapa memilih ini? Karena satu, yang memberi pesan adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua juga adalah isi pesannya, yaitu supaya kita saling mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Oke, terima kasih ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang disampaikan oleh 2 saudara kita ini sebenarnya mencakup pada elemen-elemen penting di dalam perkawinan Katolik. Yang pertama, yang disampaikan oleh Mas Iwan dalam bacaan pertama tadi, di mana dikatakan di sini ini ngomong soal kasih, Romo, soal cinta, dan cinta itu tidak terpisahkan kecuali hanya oleh maut. Dan yang disampaikan oleh Mas Iwan ini sebenarnya mencakup soal ciri atau hakikat perkawinan Katolik, bahwa perkawinan Katolik itu monogam dan tak terceraikan. Monogam berarti hanya dengan satu pasang, bersifat eksklusif, tidak mengenal poligami, tidak mengenal terus yo karo kono karo kene, ndak, eksklusif hanya dengan satu orang, dan indisolubilitas atau tidak terceraikan kecuali oleh maut ya. Maka selalu dikatakan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan di gereja Katolik tidak ada kata perceraian. Maka betul yang dikatakan Mas Iwan, bahwa landasan cinta kasih itu tidak ada yang bisa memisahkan. Kalau sudah disatukan oleh Allah, tidak ada yang bisa memisahkan kecuali Allah sendiri yang memisahkan melalui maut
atau kematian. Maka ini adalah ciri-ciri atau sifat perkawinan Katolik ya. Yang kedua, tadi Mbak Febri menyebutkan di dalam bacaan Injil tadi, kenapa kok bacaannya yang dipilih ini? Karena satu yang berpesan adalah Tuhan Yesus sendiri, dan yang kedua isinya adalah supaya saling mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi. Dan inilah alasan kenapa perkawinan di gereja Katolik disebut sakramen. Mas Iwan dan Mbak Febri masih ingat kenapa perkawinan disebut sakramen? Karena rencana panggilan Tuhan. Oh, kok rencana panggilan Tuhan. Halo, sing tak tunjukke nganggo layar gede banget kae lho. Terus ono gambare telu kae lho. Kelingan ora? Apa? Masih ingat enggak? Hubungan antara Tuhan kepada manusia. Kemudian manusia sesama manusia. Maksudnya dengan pasangan. Ya, saya link Mbak Febri ya. Sip ya. Jadi kenapa kok perkawinan di gereja Katolik itu disebut sakramen? Sakramen itu asalnya dari kata sacer, bahasa Latin sacer, sacra, sacrum. Itu artinya kudus. Maka kalau di tempat kita di dalam bahasa Indonesia itu ada yang mengatakan sakral. Sakral itu berarti sesuatu yang dikuduskan, sesuatu yang disucikan, tidak boleh sembarangan. Maka kenapa perkawinan disebut dengan sakramen? Kenapa perkawinan disebut kudus? Karena di dalamnya ada Tuhan yang hadir. Dan tidak hanya Tuhan hadir di dalam perkawinan itu, tetapi harapannya perkawinan itu mencerminkan seperti cinta Allah kepada manusia. Allah mencintai kita tanpa batas, tanpa syarat, tidak ada batas waktunya. Dan meskipun kita manusia ini penuh kekurangan, penuh dosa, mbok awake dhewe iki panunen, kutilen, ning tetap ditresnani karo Gusti. Tuhan tetap mencintai kita apapun keadaannya. Maka dalam perkawinan pun sama. Harapannya dengan Tuhan hadir di dalam perkawinan itu, Febri dan Iwan bisa saling mencintai dan mengasihi sama seperti Allah mencintai masing-masing dari kita. Mencintai tanpa batas, mencintai tanpa syarat, mencintai tanpa ada expirednya. Meskipun misalnya ya Mbak Febri kuwi awake ya cilik atau ora gede-gede, bisa bertumbuh berkembang ning ke samping dan ke depan ya. Ning Mas Iwan tetap harus mencintai Mbak Febri apa adanya, dengan tulus, tanpa batas, tanpa syarat, tanpa mengenal waktu. Sama Mbak Febri, jenengan juga mencintai Mas Iwan ya. Meskipun Mas Iwan kuwi nek turu ngorok atau nek bengi arep nganu ya ngentutan ya. Tetapi Anda diajak untuk mencintai Mas Iwan tanpa syarat, tanpa batas, tanpa mengenal waktu. Sama seperti Allah yang mencintai masing-masing kita tanpa batas dan tanpa syarat, tanpa mengenal waktu. Dan itulah alasan kenapa perkawinan disebut sakramen, sakral, kudus. Karena ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kalian, dan cinta kasih kalian melambangkan cinta kasih Allah kepada kita manusia. Maka perkawinan itu akan menunjukkan kekudusannya, akan menunjukkan kesakralannya ketika kalian berdua setia pada komitmen yang sudah dibangun. Sama seperti pesan Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil hari ini. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau kalian setia di dalam komitmen itu, disitulah kekudusan perkawinan terjadi. Ning nek wis ora setia, isine curigaan, isine mung prengat-prengut, nesa-nesu, itu kekudusan justru tidak terbangun. Kekudusan terbangun karena apa? Kesetiaan pada komitmen. Maka sekali lagi, kenapa perkawinan itu disebut dengan sakramen, sakral kudus? Karena di dalamnya ada Tuhan yang hadir, dan di dalamnya ada cinta kasih Kristus kepada manusia
yang dilambangkan di dalamnya. Dan kekudusan itu terwujud ketika Anda semua saling setia pada komitmen yang nanti sudah dibangun. Mas Iwan, sudah siap memilih Mbak Febri sebagai istrimu? Sudah siap. Sudah siap? Tidak ada keraguan? Tidak ada. Tidak ada. Mbak Febri, sudah siap memilih Mas Iwan sebagai suamimu? Siap. Tidak ada keraguan? Tidak ada. Saudari-saudara yang terkasih, dari Anda semua ada yang keberatan dua saudara kita ini menikah? Semuanya setuju? Puji Tuhan. Berarti dua saudara kita ini sekarang akan kita hantar bersama untuk memasuki bagian ini dari perayaan kita. Nanti setelah ini kita akan memasuki liturgi perkawinan. Dan nanti Mas Iwan dan juga Mbak Febri, silakan untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri, karena di dalam perkawinan Katolik itu berlaku sekali seumur hidup. Tidak ada kata perceraian, tidak ada kata perpisahan. Komitmen sekali seumur hidup. Maka silahkan Anda sungguh dengan kebulatan hati sebelum nanti diresmikan. Karena sekali lagi, kalau saya itu jadi romo ada sekolahnya. Saya 14 tahun sekolah baru jadi romo. 14 tahun loh ya. Sekolah nanti sing antek suwene semono ya toh. Tetapi ingat, untuk menjadi suami dan istri tidak ada sekolahnya. Sekolah calon suami tidak ada. Sekolah calon istri tidak ada. Apalagi besok kalau Anda punya anak, sekolah calon ibu tidak ada. Sekolah calon bapak tidak ada. Yang ada adalah nanti kalian belajar sendiri dari pengalaman trial and error. Maka kalau ada jatuh bangun, ada kesulitan, ingatlah itu bagian dari proses. Tetap setia pada komitmen, karena disitulah kekudusan kalian akan terbentuk. Amin. Mari sekarang kita dukung kedua saudara kita hening sejenak, kita merenungkan sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan memasuki salah satu bagian inti dari upacara kita, yaitu memasuki liturgi upacara perkawinan. Febri dan juga Iwan, kami mohon untuk berdiri. Julius Kurniawan Hendiarto dan Anastasia Febriana Dian Rismawati yang berbahagia, kalian datang ke sini bermaksud saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan Allah, imam, para saksi, keluarga dan seluruh umat yang hadir di sini. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka saya persilahkan kalian berdua untuk menyatakan keinginan kalian. Romo yang kami hormati, sesuai dengan rencana Tuhan, kami bertekad untuk menyatukan hidup kami dengan saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Calon mempelai berdua yang berbahagia, setelah diadakan penyelidikan seperlunya, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Saudara-saudari sekalian, sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankan saya untuk menanyakan keikhlasan kedua calon mempelai ini di hadapan Anda sekalian. Para saksi saya mohon untuk berdiri mendampingi kedua calon mempelai. Saudara Julius Kurniawan Hendiarto, apakah engkau meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan Anda. Saudari Anastasia Febriana Dian Krismawati, apakah saudari meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan dengan ikhlas hati?
Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan Anda. Saudara-saudari sekalian, sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Julius Kurniawan Hendiarto dan Anastasia Febriana Dian Krismawati. Saya persilahkan kedua calon mempelai untuk berdiri saling berhadapan dan berjabat tangan, kemudian bergantian mengucapkan janji perkawinan. Para hadirin saya persilahkan untuk turut berdiri sebagai bentuk dukungan dan keikutsertaan kita untuk menyaksikan dan memberikan dukungan atas janji setia kedua calon mempelai ini. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya Julius Kurniawan Hendiarto memilih engkau, Anastasia Febriana Dian Krismawati, menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Di hadapan imam dan para saksi dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Anastasia Febriana Dian Krismawati, memilih engkau, Julius Kurniawan Hendiarto, menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini bagi saudara berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Dan apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk dua saudara kita. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hambamu ini. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang tak berkesudahan yang mereka janjikan pada hari yang bahagia ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Iwan, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Febri, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku padamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Febri, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Iwan, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku padamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk dua saudara kita ini. Sekarang silakan menghadap ke sana. Berdekatan, tangannya diangkat, tunjukkan cincinnya kepada umat. Sebelah-sebelahan. Jangan menutupi wajah. Pada saat yang berbahagia ini, ungkapkanlah rasa hormat itu kepada mereka dan mohonlah restu untuk perjalanan hidup berkeluarga kalian. Setelah ini, umat dipersilakan untuk duduk. Iwan dan juga Febri silahkan pergi untuk menghadap orang tua didampingi oleh dua orang saksi. Persilahkan. Tetap aku bangsa
Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah dua saudara kita ini memohon berkat Tuhan dan juga memohon restu dari orang tua, sekarang kita akan mohonkan berkat untuk benda-benda rohani yang akan menjadi bekal bagi mereka dalam menapaki hidup berkeluarga mereka. Semoga kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka, dan rosario ini semoga juga menjadi tanda dan sarana kehadiran Bunda Maria yang senantiasa melindungi dan menjadi teladan bagi keluarga ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anakku, kitab suci ini adalah ungkapan warisan iman kami. Jadikanlah kitab suci ini sebagai inspirasi hidup kalian dalam membangun keluarga. Semoga tradisi iman Kristiani yang kami wariskan ini juga kalian teruskan kepada anak-anak kalian. Semoga salib ini menguatkan hidup perkawinan kalian. Jadikanlah Kristus sebagai pusat hidup kalian dan timbalah kekuatannya darinya. Dengan saling membagikan cinta sepanjang hidup kalian, jadikanlah pula rosario ini sebagai sarana untuk mendasarkan doa tiada putus-putusnya, sehingga kalian dapat belajar dari Bunda Maria yang selalu setia dalam hidupnya. Silakan untuk diterima oleh dua pengantin. Keluarga dapat kembali, oke, dapat kembali, keluarga dapat kembali dulu. Sekarang mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta dari Julius Kurniawan Hendiarto dan Anastasia Febriana Dian Krismawati. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Semoga Julius Kurniawan Hendiarto dan Anastasia Febriana Dian Krismawati yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa menjaga pasangan Julius Kurniawan Hendiarto dan Anastasia Febriana Dian Krismawati agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka berbuah dan menjadi sempurna, dan semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai, saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi seluruh umat yang hadir di tempat ini, semoga umat Allah tumbuh dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dari rahmat Allah. Marilah kita mohon, Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon, Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Mari kita hening sejenak, kita mengaturkan doa-doa dan permohonan pribadi kita. Marilah kita mohon, ya ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta kasih-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan ada sesuatu pun mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Umat dipersilahkan untuk duduk. Menjadi anakku, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Sanggup aku membalasmu.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini, hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, Engkau telah mempersatukan kedua hamba-Mu ini di dalam perkawinan. Kami mohon berkenanlah mengabulkan doa-doa kami, dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk kedua mempelai ini. Semoga berkat Ekaristi ini mereka semakin erat bersatu dalam semangat cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita bangkit berdiri, kita memasuki doa syukur agung. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantaslah kami sampaikan pujian, syukur dan hormat, ya Allah yang agung dan mulia, ya Bapa yang baik dan kuasa. Sebab Engkau menciptakan manusia sebagai pria dan wanita, supaya mereka bersama-sama mengusahakan kebahagiaannya. Patutlah kami luhurkan Dikau, sebab kepada pria dan wanita Kau karuniakan daya cinta dan kuasa untuk mengembangkan umat manusia. Ya Tuhan, kasih dan kuasa-Mu Kau cerminkan dalam ikatan suci antara suami dan istri, sumber kehidupan, sumber kebahagiaan. Maka dengan suka hati kami meluhurkan Dikau, Allah dan Bapa kami, dan sambil bersukaria kami tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang dapat dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, secara khusus bagi kedua anakmu, Julius Kurniawan Hendiarto dan Anastasia Febriana Dian Krismawati, yang dalam kesempatan hari ini bersama-sama menyatukan ikatan cinta kasih mereka di dalam sakramen suci perkawinan. Kami mohon ya Tuhan agar mereka yang telah bersatu di dalam ikatan perkawinan ini Engkau anugerahi rahmat kebahagiaan, rahmat sukacita, dan biarlah hidup mereka yang dilandasi oleh cinta kasih juga memancarkan cinta kasih-Mu sendiri kepada kami umat-Mu. Kami mohon agar mereka Engkau gabungkan dengan seluruh himpunan umat kudus-Mu, dan agar Engkau berkenan menyempurnakan kami semua di dalam cinta kasih, di dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus Rubiatmoko serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima di dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas
bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang kita berdoa dengan rendah hati supaya Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai yang telah menikah di dalam Kristus ini. Semoga mereka hidup rukun dan setia seumur hidup serta merasakan berkat Tuhan. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan pria dan wanita serta melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa bagi kedua mempelai yang Kau persatukan dalam sakramen perkawinan ini. Semoga mereka saling menyerahkan diri di dalam perkawinan demi kebahagiaan keluarga mereka, karena kehadiran keturunan yang memperkaya gereja-Mu. Tuhan, semoga mereka senantiasa mengandalkan Engkau dalam suka dan duka. Semoga mereka selalu bersuka cita atas kehadiran dan perlindungan-Mu di dalam setiap perjuangan hidup mereka. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau, dan di tengah masyarakat menjadi saksi-Mu yang berani. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dan bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya kelak memasuki kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita bagikan damai Kristus pada sesama. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi pada kita semua yang menyambutnya. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah bukan kemisan. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah dan kecaplah. Inilah anak domba Allah yang mencintai kita secara tulus, total dan tanpa batas, dan mengajak kita juga untuk saling mengasihi secara tulus, total dan tanpa batas. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut menemani dan mengantar kita sampai memasuki hidup yang kekal. Amin. Tiada sungai, tiada samudra, bahagia selalu bersamamu Yesus.
aku kau cinta. Allah Bapa kami, syukur atas Ekaristi Kudus yang kami rayakan hari ini. Semoga Ekaristi Kudus yang menjadi pernyataan cinta-Mu kepada kami memampukan juga kedua mempelai Julius Kurniawan Hendiarto dan Anastasia Febrina Dian Krismawati, dan juga kami semua yang hadir di sini untuk membagikan cinta kami kepada sesama. Kedua mempelai ini telah Kau satukan dalam ikatan suci. Semoga mereka selalu setia kepadamu dan selalu memberi kesaksian iman bagi sesama dengan saling mengasihi dan setia satu sama lain. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita akhiri perayaan kita, apakah ada pengumuman atau lain-lain? Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih dan kebahagiaan yang tak terhingga, kami mewakili kedua mempelai Iwan dan Febri serta keluarga Ibu Heni Sri Rahayu dan almarhum Bapak Ignatius Pascal Giarto serta keluarga Bapak Edi Kristianto dan Ibu Pranjani Wuryaningsih mengaturkan terima kasih yang pertama kepada Romo Albertus Istahana Wijayanto PR yang telah memberkati pernikahan kedua mempelai. Yang kedua, Bapak Florentinus Heri Rustam dan Bapak Yakubus Wintarto yang berkenan menjadi saksi pernikahan untuk kedua mempelai. Yang ketiga, Prodiakon Putri Artar yang sudah membantu memperlancar perayaan Ekaristi pernikahan pada siang hari ini. Yang keempat, kepada petugas selektor yang telah menyampaikan firman Allah sebagai bekal mengarungi kehidupan berumah tangga kedua mempelai. Yang kelima, organis dan kelompok kur dari lingkungan 3 Yusuf yang telah mengiringi perayaan Ekaristi perkawinan pada siang ini. Yang keenam, kepada seluruh karyawan Gereja Santa Maria Fatima Banyumanik yang telah mempersiapkan misa pemberkatan pernikahan ini dari awal hingga akhir perayaan Ekaristi pernikahan siang ini. Yang terakhir, kepada semua saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang turut hadir untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai dalam perayaan Ekaristi penerimaan sakramen perkawinan siang ini. Demikian yang dapat kami sampaikan mewakili keluarga kedua mempelai. Allah yang memulai pekerjaan baik di antara kita akan menyelesaikannya. Matur nuwun, sugeng siang lan berkah dalem. Sugeng siang berkah dalem. Dan setelah ini nanti kita akan mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Dan setelah berkat nanti untuk Iwan dan juga Febri, silakan untuk berdoa memohon berkat perlindungan melalui perantaraan Bunda Maria. Silakan nanti menuju ke sisi sebelah barat, berdoa di depan patung Maria, didampingi oleh saksi berdua. Orang tua kalau mau ikut silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi yang penting nanti mempelai berdua didampingi oleh 2 orang saksi. Lalu setelah memohon doa dan berkat restu melalui perantaraan Bunda Maria, nanti kedua mempelai dan juga saksi akan melakukan penandatanganan berkas perkawinan. Dan yang terakhir adalah foto
sebagai bentuk bukti dokumentasi otentik bahwa perkawinan sungguh-sungguh sudah dilangsungkan di gereja Katolik di hadapan imam, 2 orang saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini. Maka sekali lagi selamat novisiat untuk Anda berdua, dan mari kita bersama-sama bangkit, kita berdiri, kita akhiri perayaan Ekaristi kita dengan memohon berkat Tuhan. Di dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal di dalam hati dan rumah saudara. Amin. Semoga saudara diberkati dengan anak, dihibur oleh sahabat-sahabat, dan diperkenankan bersaudara dengan semua orang. Amin. Semoga saudara menaruh perhatian kepada kaum papa dan miskin, supaya saudara kelak disambut di dalam rumah Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan upacara peneguhan perkawinan sudah selesai. Syukur kepada Allah. Malah kita pergi, kita wartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Umat yang lain bisa duduk. Iwan dan juga Febri silahkan membawa mikrofon dan bukunya, pergi ke hadapan patung Bunda Maria didampingi oleh 2 saksi. Orang tua yang kalau mau ikut silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Kami datang kepadamu untuk mengucapkan syukur atas pendampinganmu pada saat kami menerima rahmat sakramen perkawinan ini. Bunda Maria, Bunda yang penuh kasih, kami sangat bersyukur atas rahmat sakramen perkawinan yang saling kami terimakan pada hari ini. Kami mohon kepadamu, doakanlah dan dampingilah kami berdua dalam membangun dan menjalani hidup berkeluarga, agar senantiasa bertumbuh menuju cinta kasih sejati yang diajarkan Putramu, Yesus Kristus, saat menanggung dan menebus dosa-dosa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar iman akan Yesus Kristus senantiasa menyala dalam hidup kami dan anak-anak kami di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Bunda Maria, kami sangat bersyukur atas rahmat sakramen ini. Doakanlah kami kepada Putramu dan mohonkan kami rahmat darinya, agar kami saling setia dengan jujur dan tulus dalam membangun kehidupan keluarga kami, sebagaimana teladan Yesus Putramu yang setia dalam menjalankan tugas perutusannya. Doakanlah kami selalu agar kelemahan yang ada dalam diri kami masing-masing menjadikan kami semakin mencintai dan saling memberikan diri satu sama lain dengan jujur dan tulus, sehingga pribadi kami bertumbuh. Semoga semangat ini pun mengalir dalam diri anak-anak kami nantinya. Bunda Maria, doakanlah semua orang yang hadir dalam perayaan Ekaristi perkawinan ini. Semoga selalu peristiwa ini perkawinan mereka semakin disegarkan, sehingga keluarga mereka senantiasa berada dalam suasana gembira dan penuh rahmat. Bunda Maria, atas cintamu kepada kami, berkenanlah Engkau mengantar pujian syukur dan permohonan kami kepada Allah Bapa di surga, agar cinta kasih Allah Bapa senantiasa menerangi hidup kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, pada waktu kami mati. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Doakanlah kami. Amin.
kasih